Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang modul 4 yaitu Physical Layer. Jadi sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri. Nama saya M. Romsi dan rekan-rekan saya Muhammad Raif Sadat. Saya Muhammad Afal Baru. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi presentasinya. Yang pertama itu ada purpose the physical layer. Apa sih physical connection itu? Sebelum komunikasi jaringan terjadi, perangkat harus terhubung secara fisik ke jaringan lokal. Ada beberapa jenis koneksi seperti wire atau kabel, yang dimana umumnya itu di kantor komputer terhubung ke switch atau router dengan kabel Ethernet. Lalu ada wireless atau nirkabel, yang dimana laptop, tablet, smartphone yang terhubung lewat gelombang radio ke akses point atau router. Nah, router rumah atau kantor biasanya punya antena wireless, port Ethernet dan port internet. Nah, lalu ada network interface atau NIC, di mana NIC adalah jaringan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Ada beberapa jenis NIC, yaitu yang pertama ada Ethernet NIC, yaitu untuk koneksi kabel, lalu WLAN NIC untuk koneksi dari kabel, dan juga perangkat modern seperti laptop biasanya punya keduanya. Smartphone atau tablet hanya WLAN NIC, wajib wireless. Contohnya laptop bisa dihubungkan ke router dengan kabel Ethernet untuk koneksi yang stabil. Lalu masuk ke physical layer, di mana lapisan fisik atau OSI. Fungsi utamanya mengirim bit 0 atau 1 dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media seperti kabel, cahaya, dan gelombang radio. Nah, prosesnya itu frame dari data link layer diubah menjadi sinyal listrik atau optik atau radio. Perangkat tujuan mengubah sinyal kembali menjadi bit. Enkapsulasinya atau pembungkusan data. Yang pertama dari data ke di segmen, lalu ke IP paket, lalu ke Ethernet, dan terakhir upstream lewat media fisik. Lalu selanjutnya dibahas oleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik lapisan fisik atau physical layer. Jadi karakteristik lapisan fisik adalah inti bagian dari fondasi dari sinyal komunikasi jaringan. Di sini data diubah menjadi sinyal nyata yang dikirim lewat kabel atau udara. Selanjutnya di 42.1 yaitu standar lapisan fisik. Jadi standar lapisan fisik itu adalah lapisan
Selanjutnya ada 4.3 Cooper coupling. Di 4.3 ini ada karakteristik of Cooper coupling. Karakteristik utama dari kabel tembaga adalah kemampuan dalam mengirimkan data melalui sinyal listrik. Ketika data dikirimkan, perangkat jaringan akan mengubah data tersebut menjadi pulsa listrik. Lalu di sisi penerima akan diubah kembali menjadi data. Namun sinyal listrik ini akan mengalami pelemahan yang disebut attenuation, terutama jika jarak kabel terlalu panjang. Oleh karena itu, penggunaan kabel tembaga memiliki batasan jarak tertentu agar formasinya tetap optimal. Selain itu, kabel tembaga juga rentan terhadap gangguan atau interference. Gangguan tersebut dapat berupa AMI dan RFI yang berasal dari perangkat elektronik seperti radio, mesin, atau lampu, serta crosstalk yang terjadi akibat adanya kabel lain yang berdekatan. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan sinyal menjadi terganggu, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengiriman data. Untuk mengurangi gangguan tersebut digunakan beberapa metode seperti pemberian perlindungan atau shielding dan penggunaan teknik twisted pair. Selain itu, pemilihan jenis kabel yang tepat, desain jaringan yang baik, serta instalasi yang benar juga sangat pengaruh dalam meminimalkan gangguan. Di 4.3.2 ada types of copper coupling. Secara umum, kabel tembaga dibagi menjadi 3 jenis utama yang sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu Shield Twist Pair atau UTP dan Shield Twist Pair atau STP dan coaxial kabel. Di 4.3.3 ada Shield Twist Pair atau UTP. UTP merupakan jenis kabel yang paling sering digunakan, terutama dalam jaringan lokal atau LAN. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel yang dipilih dengan tujuan untuk mengurangi gangguan sinyal. UTP tidak memiliki perlindungan tambahan, sehingga harganya lebih murah dan lebih fleksibel dalam pemasangan. Selain itu, kabel ini jauh lebih mudah digunakan dibandingkan jenis lainnya. Namun, karena tidak memiliki pelindung, UTP lebih rentan terhadap gangguan seperti MMI, RFI, dan crosstalk. Di 4.3.4 ada Shielded Twisted Pair atau STP. STP memiliki struktur yang mirip dengan UTP, tetapi dilengkapi dengan perlindungan tambahan berupa lapisan logam. Pelindung ini berfungsi untuk mengurangi gangguan dari luar sehingga kualitas sinyal menjadi lebih baik. Dibandingkan UTP, STP lebih tahan terhadap gangguan elektronik. Namun, kabel ini memiliki harga yang lebih mahal dan pemasangan lebih sulit karena adanya lapisan pelindung tersebut. Di 4.3.5 ada coaxial kabel. Kabel coaxial memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan twisted pair. Kabel ini terdiri dari inti konduktor di bagian tengah, lapisan isolator pelindungan logam, dan lapisan luar sebagai pelindung tambahan. Dengan struktur tersebut, kabel coaxial memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan sinyal. Namun, kabel ini cenderung lebih kaku dan kurang fleksibel. Biasanya kabel coaxial digunakan untuk keperluan seperti televisi, kabel, dan jaringan internet tertentu. Hari ini saya akan membahas salah satu kabel jaringan yang kita pakai, yaitu kabel UTP. Jadi apa sih kabel UTP itu? Jadi kabel UTP itu adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel coaxial yang dipilih. Tujuan dipilih ini supaya mengurangi gangguan sinyal atau noise. Biasanya kabel ini dipakai di jaringan LAN seperti sekolah, kantor, atau rumah. Lalu selain 4.1 ini kita membahas karakteristik dari kabel UTP. Di antaranya yaitu terdiri dari 4 pasang kabel dalam kurung 8 kabel kecil. Lalu setiap pasangan dipilih untuk mengurangi interferensi dan tidak punya pelindung tambahan, makanya disebut unshielded. Lalu panjang maksimal biasanya sekitar 100 meter dan menggunakan konektor yaitu 45. Jadi walaupun sederhana dan murah, kabel ini cukup efektif untuk jaringan sehari-hari. Kabel UTP juga mempunyai beberapa kategori tergantung kecepatan dan kualitasnya. Yang pertama yaitu Cat 5, standar lama, Cat 5E, stabil, Cat 6 lebih cepat, dan yang terakhir yaitu Cat 6A atau Cat 7 untuk kebutuhan tinggi. Semakin tinggi kategorinya, biasanya semakin cepat dan lebih tahan gangguan. Lalu di 4.4.2 UTP coupling standar dan konektor. Untuk pemasangan kabel UTP ada standar urutan warna kabel yang harus diikuti. Standar yang umum yaitu T568A dan T5B. Selain itu, kabel UTP menggunakan konektor yang namanya RJ45, yaitu kabel yang kita colok ke perangkat seperti komputer atau switch. Lalu perbedaan T568A dan T568B yaitu
ada di urutan warna kabelnya. Yang penting kita harus konsisten, jangan asal-asal karena bisa bikin jaringan nggak jalan. Lalu di 4.4.3 strike not kabel itu kabel dengan urutan warna yang sama di kedua ujungnya. Biasanya dipakai untuk BCD switch, DC ke router. Intinya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Lalu selanjutnya 4.43 itu crossover kabel. Kalau crossover urutan kabel di ujungnya yang berbeda, biasanya dipakai untuk PC ke PC, switch ke switch. Jadi digunakan untuk perangkat yang jenisnya sama. Perbedaan singkatnya yaitu agar gampang diingat, strike itu sama ujungnya, crossover itu beda ujungnya. Strike untuk beda perangkat, cross untuk perangkat sejenis. Lalu di 4.4 yaitu kabel pinout. Kabel pinout itu adalah urutan posisi kabel di dalam konektor RJ45. Setiap kabel punya nomor pin dari 1 sampai 8 dan tiap pin punya fungsi tertentu. Kalau salah urutan, kabel bisa nggak berfungsi atau koneksi jadi bermasalah. Contoh pinout, contohnya di standar T568B urutannya warnanya dimulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Urutan ini harus benar-benar diperhatikan saat membuat kabel. Jadi kesimpulannya yaitu kabel UTP adalah kabel jaringan yang sederhana, murah, tapi sangat penting. Kita harus paham karakteristiknya, standar pemasangan, perbedaan frekuensi crossover, serta urutan pin. Karena kalau salah sedikit saja jaringan itu tidak berjalan. Sekian dari saya. Lanjut ke 4.5 yaitu fiber optic cable. Jadi mana pada bagian 4.5.1 itu membahas tentang properti. Di mana fiber optik itu menggunakan cahaya untuk mengirim data sehingga memiliki kecepatan tinggi, bandwidth besar, dan jangkauan yang jauh. Tahan terhadap gangguan elektromagnetik, tetapi lebih mahal, instalasinya lebih rumit, dan sensitif terhadap kerusakan fisik. Lalu masuk ke 4.5.2 yaitu types of fiber media, di mana ada dua tipenya yaitu single mode, yang dimana inti kecil untuk jarak jauh dan kecepatan tinggi. Yang kedua ada multi mode, yang dimana intinya lebih besar untuk jarak pendek. Nah, lalu masuk ke 4.5.3 yang dimana membahas tentang penggunaannya, di mana fiber optik ini digunakan pada jaringan backbone antar gedung dan internet berkecepatan tinggi, terutama di lingkungan dengan banyak yang gangguan listrik. Lalu masuk ke 4.5.4 membahas tentang konektor, yang dimana konektor umumnya itu ada SC, LC, dan ST, berfungsi untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan. Lanjut ke 4.5.5 yang membahas tentang fiber bed sports, yang dimana kabel pendek untuk koneksi langsung antar perangkat. Warnanya umum, kuning untuk single mode dan juga oranye untuk multi mode. Lanjut ke 4.5.6 yang membandingkan fiber versus copper, jadi mana fiber optik itu lebih cepat, jangkauannya lebih jauh, dan juga tahan terhadap gangguan. Lalu kabel tembaga itu lebih murah dan mudah untuk dipasang. Jadi fiber optik itu cocok untuk jaringan besar, kalau tembaga itu untuk skala yang kecil. Selanjutnya saya membahas tentang 4.6 wireless media atau wireless media kabel. Oke. Ada 4.6.1 properties of wireless media, karakteristik media dan kabel. Media dan kabel memungkinkan perangkat seperti tablet atau smartphone terhubung jaringan tanpa kabel. Ini merupakan salah satu cara terhubung skala yang jaringan. Media dan kabel menggunakan sinyal elektromagnetik untuk mengirimkan data dalam bentuk biner melalui frekuensi radio atau gelombang mikro. Kelebihan utama wireless adalah mobilitas tinggi dan saat ini menjadi cara utama untuk terhubung ke jaringan rumah maupun perusahaan. Keterbatasan wireless, overhead jangkauan terbatas oleh bangunan, material, dan kondisi lingkungan. Interference, gangguan bisa terganggu oleh perangkat lain seperti microwave, telepon yang kabel, dan lain-lain. Security atau keamanan lebih rentan karena tidak memakai kabel fisik. Yang terakhir ada set medium digunakan bersama atau bandwidth terbagi performa bisa menurun. Selanjutnya ada 4.6.2 types of wireless media jenis wired wireless, yaitu standar wireless ditentukan oleh IEEE dan mencakup penguasaan data sinyal radio, frekuensi daya transmisi, penerimaan dan decoding sinyal, dan desain antena. Jenis-jenis wireless yaitu yang pertama ada BV IEEE 802.11.
Digunakan untuk WLAN memakai metode CSMA atau CA, cek dulu sebelum kirim data. Selanjutnya ada Bluetooth IEEE 802.15 untuk koneksi jarak dekat 1 sampai 100 meter, biasanya antar perangkat pribadi. Selanjutnya ada WiMAX IEEE 802.16 untuk akses broadband jarak jauh point to multipoint. Yang terakhir ada IEEE 802.15.4 untuk perangkat IoT hemat daya data kecil jarak dekat. Contohnya sendiri ada smart device. Selanjutnya ada 4.6.3 wireless LAN atau WLAN. WLAN memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan LAN tanpa kabel. Perangkat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada access point, menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Selanjutnya ada wireless mic, adapter agar perangkat bisa terhubung ke jaringan wireless. Keuntungannya sendiri yang pertama ada hemat biaya kabel, yang kedua fleksibel dan mobile. Namun harus memperhatikan keamanan jaringan agar tidak mudah disusupi. Selanjutnya ada 4.6.5 yaitu paket tracer, connect wire dan wireless LAN. Dalam simulasi paket tracer, kita akan belajar memilih kabel yang tepat, menghubungkan perangkat jaringan, dan melihat konfigurasi jaringan. Selanjutnya yang terakhir 4.6.6 lab, wire dan wireless mic. Tujuan labnya yaitu mengidentifikasi dan menggunakan NIC network interface card. Lalu yang kedua atau terakhir menggunakan ikon jaringan di sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami semua mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.